kajian rutin kita pada malam Senin ini, yang mana materi untuk malam Senin yaitu Arba'in Nawawi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Maka dari itu kami menghimbau kepada para santri dan hadirin untuk dipersiapkan alat tulisnya dan juga kitabnya. Kemudian langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai, dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadz Abu Ahmad. Tafadhol. Bismillah. Tafadhol buat Ustadz Abu, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita masuk di hadis yang kedua, yaitu hadis yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Ya, karena di dalam hadis itu ada percakapan antara Rasulullah SAW dengan Jibril alaihissalam. Baik, kita baca dulu hadisnya. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidha qala bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi
atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquh. Qala fa'ahbirni alil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa'ahbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qal mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral khufatal urata alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Qal thumma intalaqa falabithtu maliyan thumma qala ya Umar atadri manis sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslimun. Ya. Dari Umar radhiyallahu taala anhu juga dia berkata ketika kami sedang duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari tiba-tiba muncul datang kepada kami seorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak terlihat bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Sampai orang itu duduk di hadapan Nabi SAW, dia sandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Rasul. Dia letakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian orang itu berkata, wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, Islam itu engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah, engkau menegakkan sholat, engkau membayar zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Ka'bah kalau mampu ke sana. Maka orang itu berkata, benar. Kata Umar, kami heran. Dia bertanya dan dia membenarkan jawaban. Kemudian orang itu berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka beliau menjawab, SAW, engkau beriman kepada Allah, terhadap para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Orang itu berkata, benar. Lalu dia berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka beliau menjawab, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat dirimu.
Kemudian orang itu berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Maka beliau menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya tentang hal itu. Maka orang itu pun berkata lagi, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, ada seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Dan kau lihat orang-orang yang telanjang kaki, tidak berpakaian, ya, miskin, ya, kekurangan, penggembala kambing, mereka berlomba saling memanjangkan bangunannya. Kemudian Umar berkata, lalu orang itu pergi. Kemudian aku pun terdiam sejenak. Kemudian Rasulullah berkata, wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi? Maka aku jawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dia Jibril, dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini hadis yang sangat agung. Semua perkara agama itu kembalinya ke hadis ini. Semua buku-buku yang ditulis oleh para ulama, ya, itu kembalinya kepada hadis ini. Karena perhatikan bagian akhir dari Rasul SAW mengatakan apa? Dia Jibril datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Jadi agama itu ya di sini. Itu 3 tadi. Islam, iman, dan ihsan. Ya. Itu 3 tingkatan agama. Ya, sebagaimana kalian pelajari di mana? Di salah satu usul. Ya kan? Jadi Islam itu memiliki berapa? 3 tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Baik. Ada banyak faedah yang sekali lagi semua perkara agama kembali ke sini. Apapun pembahasan para ulama kembalinya ke sini. Ya, pembahasan tentang perbedaan pendapat tentang masalah membaca Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam itu bagaimana? Ya kan kembali ke sini kan. Itu pembahasan sholat ya di masalah Islam dan sebagainya. Maka di sini kita akan ambil beberapa faedah yang terkait dengan keadaan kita sebagai penuntut ilmu. Karena hadis ini juga menunjukkan faedah ke arah situ. Ya, bahkan ada buku-buku ditulis oleh para ulama berkenaan dengan apa? Misalnya ada penuntut ilmu dari hadis Jibril ini. Ya. Buku khusus ditulis faedah berkenaan dengan masalah menuntut ilmu. Lihat di situ di awal Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan bainama nahnu juluzun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Itu menunjukkan bahwa para sahabat itu sering berkumpul, sering duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tentang pentingnya majelis ilmu. Nah, majelis ilmu itu banyak, tidak hanya di masjid ya. Seperti sekarang ini kita sedang majelis ilmu meskipun bentuknya online. Ya, nanti masuk kelas itu juga majelis ilmu. Nah, jadi pentingnya majelis ilmu dan
adab-adab majelis ilmu, yaitu banyak banget. Ya, diantaranya adalah apa? Kita kalau sudah ada kesepakatan untuk bermajelis, ya kita berusaha untuk menepatinya. Di jadwal misalnya pelajaran jam sekian sampai jam sekian, ya kita aktif di situ. Tidak boleh terlambat tanpa alasan. Kemudian yang kedua dari ucapan Umar tadi apa? Pentingnya kita duduk dengan orang yang berilmu. Lihat para sahabat tuh bahasa kerennya sekarang misalnya nongkrongnya itu bersama Rasul, bayangkan. Ya kan? Duduk-duduk bersama Rasul. Jadi tidak kemudian duduk bersama orang-orang bodoh, apalagi orang-orang yang menyimpang. Ini penting banget. Maka hati-hati ya, jangan sampai kita ini bergaul ya banyak duduk dengan orang-orang yang menyimpang. Duduklah dengan orang-orang yang berilmu. Sebagian para sahabat duduk dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Rasul juga mengatakan almaru ala dini khalili, ya kan? Orang itu bersama di atas agama teman dekatnya. Dengan siapa dia sering duduk? Dengan siapa dia sering bergaul? Kan begitu. Nah, lihat di sini Umar bin Khattab kemudian mengatakan ittala alaina rajul. Ya, tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki. Disifatkan sadidu bayadi thiyab, sadidu sawadus sya'ri la yura ali atharus safar. Nah, ini adalah penampilan seorang penuntut ilmu. Perhatikan ya, Jibril dalam hadis ini berperan sebagai siswa. Tapi satu sisi beliau alaihissalam juga berperan sebagai guru. Nah, nanti peran sebagai guru dikatakan oleh Rasul yaitu apa? Dia datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Itu berarti Jibril sebagai guru. Tapi di awal hadis Jibril sebagai siswa. Kenapa? Karena dia bertanya kepada Rasul kan. Nah, kemudian dari situ tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki. Ini menunjukkan satu kaidah yang sudah ditetapkan para ulama, al ilmu yu'ta wa la ya'ti ilaih. Ilmu itu didatangi. Ya, nanti beda banget kondisi semangat ya yang kita miliki beda ketika kita datang ke majelis ilmu dengan apa? Ilmu itu datang kepada kita. Ya. Nah, jadi ini kayak adab ya. Jadi kita harus semangat mendatangi majelis ilmu. Ya, meskipun sekarang ya karena kondisi kita online gitu. Tuh semangat, tunggu. Wah, ini jadwalnya badal isya nih kalau hari Ahad misalnya. Itu udah ditunggu-tunggu. Kemudian penampilan dia di situ Jibril datang dalam kondisi apa? Sangat putih, bajunya sangat hitam rambutnya dan tidak terlihat bekas safar, bekas perjalanan jauh. Jadi Jibril datang ke majelis itu dalam kondisi fresh, segar. Maka tolong ya ikhwah, ketika kita ada di majelis ilmu, penampilannya yang oke, yang bagus, ya. Pakaiannya bersih, wangi, ya, mandi, gitu kan, pakai wewangian gitu. Jadi sunah-sunah yang fitrah itu kita jaga. Ya. Nah. Jadi ketika datang ke majelis itu jangan sampai kita datang ke majelis dalam kondisi bau, waduh mukanya nggak enak dipandang misalnya. Ya, demikian juga gurunya, ingat ya, karena Jibril satu sisi juga sebagai guru, penampilan guru juga harus oke. Ya. Bab nanti kalau misalnya saja, misal kalian sebagai guru, muridnya umbelen, ingusnya keluar-keluar gitu, udah bau gitu, gimana kira-kira? Betah nggak kalian ngajar? Tentu enggak.
ilmu antum mampet, nggak keluar ketika menghadapi murid yang penampilannya tidak oke. Kemudian dari situ juga apa yang terjadi? Umar bercerita, hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhi. Orang itu duduk dekat dengan Rasul sampai disandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Rasul. Dia letakkan kedua telapak tangannya di atas paha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada juga ulama yang memahami dia letakkan kedua telapak tangan di atas kedua pahanya sendiri. Ini menunjukkan betapa sangat butuhnya dia dengan ilmu yang ada pada Rasul SAW. Maka di sini lihat, seorang penuntut ilmu dia harus rakus dengan ilmu. Maka dia harus duduk dekat dengan gurunya. Kemudian cara duduknya juga serius. Jadi cara duduk Jibril itu menggambarkan cara duduk seorang penuntut ilmu. Nah, saya mohon ya kita konsekuen ya. Konsekuen. Meskipun ini kita pembelajaran online, ya antum harus serius. Pakaiannya yang bagus, duduk dengan cara duduk yang menunjukkan seorang penuntut ilmu, dipegang alat tulisnya, ya kan, dicatat faedah-faedahnya, ya. Nah, meskipun mungkin saya nggak bisa ngelihat ya, karena nggak ada yang dinyalakan kameranya. Jangan sampai kalian nanti belajar sambil tiduran ya, atau sambil yang lainnya, jangan. Ya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Baik. Kemudian setelah itu orang itu bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Nah, ini salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, itu apa? Bertanya kepada ahlinya. Sebagaimana Allah katakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Nah, cuman nanti ada fikihnya tentang bagaimana bertanya itu. Ya. Jangan sampai kita bertanya sesuatu padahal ada yang lebih penting untuk ditanyakan. Jangan sampai pula misalnya kita sudah nggak ngerti tapi malu untuk bertanya. Akhirnya kita tidak mendapatkan ilmu. Ya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma itu pernah ditanya oleh sahabat yang lain, dari mana engkau bisa mendapatkan ilmu yang seperti ini? Kan beliau dikenal dengan apa? Habrul ummah, ya, orang yang sangat luas keilmuannya. Ditanya, dari mana engkau bisa mendapatkan ilmu yang sedemikian luar biasa? Beliau katakan biqalbil aqul walisan saul, dengan hati yang cerdas, ya, dan dengan lesan yang banyak bertanya. Ya, Rasul SAW juga menyebutnya apa? Innama sifaul ayyi as-su'al. Obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya. Oke. Nah, satu beliau tanya hal yang penting kan, luar biasa. Beliau tanyakan apa itu Islam. Nah, ini penting kan, ini termasuk fikih dalam bertanya. Tanya perkara-perkara penting, perkara-perkara yang bisa membawa kebahagiaan dunia akhirat. Jangan bertanya hal-hal yang sifatnya apa ya, receh-receh, itu nggak perlu ditanyakan. Ya kan? Ya. Nggak perlu tanya, tadi malam Barcelona sama ini menang mana? Nggak perlu. Apa faedahnya? Ya, kalian nggak ngerti itu juga nggak dosa. Kalian ngerti juga nggak ada manfaatnya. Nah, tanya yang penting-penting. Seperti ini, tanya tentang apa itu Islam. Maka Rasul jawab, Islam itu engkau bersyahadat bahwa tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, engkau menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan haji kalau mampu. Nah, ini kita akan bahas di hadis ketiga. Nanti di hadis ketiga. Kemudian setelah itu, tapi dia membenarkan jawaban Rasul. Maka kami heran, kata Umar. Maka ingat ya,
orang bertanya itu ada beberapa bentuk. Satu, orang bertanya karena memang ingin mencari kejelasan. Ya, seperti misalnya seorang murid tanya kepada gurunya, ya kan? Ada juga orang bertanya dalam rangka untuk memastikan apakah yang ditanya itu betul-betul paham atau tidak. Atau misalnya kalau di kita pertanyaan yang ujian. Ya ini boleh seorang guru kepada muridnya. Jadi tidak dilarang sama mutlak. Bisa ujian kan nggak boleh Ustaz nanya-nanya yang sifatnya menguji itu. Nah itu salah paham. Ya. Ada juga orang yang bertanya dalam rangka untuk menjatuhkan yang ditanya. Ini orang yang tidak punya adab seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu Jibril bertanya lagi, apa itu iman? Disebutkan rukun iman yang 6. Ya. Maka dari pertanyaan Jibril ini kita tahu bahwa antara Islam dengan iman berarti apa? Sama atau beda? Silakan salah satu menjawab, dibuka mikrofonnya. Beda. Hah? Zubair Al-Khair. Dibuka. Islam dengan iman sama atau beda? Beda, Tad. Ayo barakallahu. Jadi beda. Kenapa? Karena disebutkan bersamaan. Pertama tanya Islam, yang kedua tanya iman. Ini menunjukkan bahwa antara Islam dan iman itu berbeda. Ya, maka di sini para ulama menyebutkan bahwa Islam itu kaitannya dengan amalan-amalan zahir, sedangkan iman kaitannya dengan apa? Amalan-amalan batin, amalan-amalan hati, kan? Keyakinan. Engkau mengimani. Nah, gitu. Tetapi perhatikan, ketika disebutkan salah satu saja, maka itu mencakup yang lainnya. Jadi misalnya, inna dina indallahil Islam. Maka apakah Islam di situ tidak mencakup iman? Ya tentu tidak. Disebutkan Islam saja, maka mencakup makna iman. Gitu. Kalau misalnya Allah Ta'ala menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, apakah itu orang-orang yang tidak menjalankan Islam? Ya tentu tidak. Jadi mereka adalah orang-orang yang beriman dan berislam. Gitu. Jadi kaidahnya begitu ya, antara Islam dan iman, kalau disebutkan bersamaan, berarti maknanya berbeda. Kalau disebutkan salah satunya, berarti apa? Maknanya sama, mencakup yang lainnya. Ya. Kemudian jadi iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari akhir, dan kepada takdir. Ini hal yang sangat penting. Kemudian beliau bertanya lagi tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalimatnya apa? Seakan-akan melihat Allah. Karena memang Allah tidak bisa dilihat di dunia. Nanti kita akan melihat Allah Ta'ala pada yaumul kiamah. Dan itu puncak dari kenikmatan penduduk surga. Melihat wajah Allah yang maha mulia. Dan kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan hal itu. Ya. Jadi engkau beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak bisa, maka engkau beribadah dalam keadaan yakin dilihat oleh Allah Ta'ala. Nah, ini ihsan. Jadi ihsan itu artinya bagus, baik. Maka nanti ada ihsan kaitannya dengan sesama makhluk. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Nah, nanti ada juga ihsan dalam artian kita baik, bagus dalam ibadah kita kepada Allah. Coba perhatikan. Ya, jadi ihsan memiliki 2 tingkatan. Tingkatan pertama, beribadah seakan-akan melihat Allah.
Tingkatan kedua adalah apa? Beribadah dalam keadaan yakin dilihat oleh Allah. Nah, tingkatan kedua itu yang dikenal dengan istilah muraqabah. Apa? Muraqabah. Merasa diawasi. Ini pasti bagus. Seseorang ketika melakukan amal kebaikan dalam keadaan dia yakin Allah melihat dia, mengawasi dia, pasti bagus. Sholat ketika dia merasa diawasi, tentu dia tidak akan bermain-main dalam sholatnya. Nah, baik. Kemudian beliau, ya ini kan pertanyaan-pertanyaan tadi, pertanyaan tentang Islam, iman, ihsan, itu kan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan amalan-amalan yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Maka saat itu Jibril bertanya tentang hasilnya. Apa yang akan didapatkan orang nanti di akhirat. Maka Jibril ingatkan dengan pertanyaan apa? Fahbirni Anisa, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Maksudnya apa? Kapan terjadinya? Maka Rasul menjawab, ya saya dan kamu sama-sama nggak ngerti. Karena apa? Waktu kejadian hari kiamat itu termasuk ilmu gaib yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Hanya Allah satu-satunya yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Jibril saja nggak ngerti. Maka aneh kalau kemudian ada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, meramalkan, oh kiamat akan terjadi tahun sekian. Ya, dulu pernah ya ribut tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 itu katanya hari kiamat. Ini udah tahun 2020. Ya kan? Ada lagi yang kemarin meramalkan apa? Kiamat terjadi pada 2024. Macam-macam. Nah, maka kita harus hati-hati. Ini ilmu yang sebenarnya sangat sederhana kan? Kita nggak boleh bingung kalau nanti ada orang mengatakan nanti akan terjadi kiamat tanggal tahun sekian. Apa kamu lebih hebat daripada Rasulullah dan Jibril alaihi wassalam? Gampang kan sebenarnya ini? Nah, kemudian karena Rasul nggak ngerti kapan terjadinya hari kiamat, Jibril tanya, kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Tanda yang menunjukkan dekatnya kejadian hari kiamat. Maka Rasul katakan di antara tandanya apa? Budak wanita melahirkan tuannya. Yang gue lihat orang-orang miskin, nggak pakai baju, nggak pakai alas kaki, penggembala kambing. Ini banyak orang-orang miskin. Tapi mereka berlomba memanjangkan bangunan. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Perlu diingat oleh ikhwah, tanda kiamat itu ada 3. Ada tanda-tanda besar, ya, ada tanda-tanda pertengahan, ada tanda-tanda kecil. Ya, tanda-tanda kecil ini disampaikan oleh Rasul SAW. Ya, kalau tanda-tanda besar, ya seperti yang disebutkan oleh Malik, misalnya apa? Keluarnya Dajjal, kemudian terbitnya matahari dari barat, ya, turunnya Isa, dan seterusnya itu. Kemudian juga tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu ada yang sudah terjadi. Ada yang sekarang sedang terjadi, ada yang belum terjadi. Nah, ya, kemudian setelah itu selesai, maka Jibril pun pergi. Ya, aku pun terdiam sejenak, kata Umar bin Khattab. Kemudian Rasul tanya, ya Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Maka apa jawaban Umar? Allah wa Rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adalah jawaban ketika seseorang ditanya sesuatu dan dia tidak tahu. Harus jawab seperti ini. Cuman karena sekarang Rasul sudah meninggal dunia, ya jawabannya cukup Allahu a'lam.
Ya, atau kita jawab dengan saya tidak tahu. La adri, saya tidak tahu. Bahkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik rahimahullah itu mengajari muridnya itu pertama awal mereka belajar diajari untuk mengucapkan saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, begitu. Ini untuk apa? Sebagai senjata, setiap kalian ditanya langsung otomatis saya nggak tahu gitu. Karena sebenarnya pertanyaan itu adalah ujian loh ya. Ujian kepada kita. Seringnya banyak kita dapati orang itu berat untuk mengatakan saya tidak tahu. Alasannya apa? Malu. Aku udah ngaji, udah belajar, udah mondok lama ditanya gitu masa nggak ngerti. Akhirnya apa? Dia jawabnya ngawur. Padahal apa? Orang yang menjawab dengan ngawur itu dosanya yang nanggung dia, bukan yang bertanya. Bab orang yang bertanya udah menjalankan kewajiban toh bertanya kepada ahlinya. Nah, ini yang jawab tanpa ilmu ini yang dia menanggung dosanya. Dan di antara ucapan yang populer di kalangan para ulama apa? La adri nisful ilmi. Saya tidak tahu itu separuh dari ilmu. Kenapa? Orang kalau menyadari dirinya tidak tahu, dia mesti akan belajar. Yang bahaya itu ya tadi jahal murakkab. Tahu jahal murakkab? Ya tadi dia tidak tahu tapi merasa tahu. Itu bahaya itu. Itu sesat menyesatkan. Ya, kemudian Rasul katakan itu tadi Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajari tentang agama kalian. Ya, jadi ini secara ringkas ya beberapa faedah berkaitan dengan masalah hadis kedua. Dan kalau kita mau bahas lebih luas lagi tentu nggak akan pernah selesai. Sampai kita mati pun nggak selesai hadis ini penjelasannya. Coba misalnya antum bahas tentang iman. Coba iman kepada Allah itu udah berapa banyak buku tulis para ulama berjilid-jilid kan. Baru satu iman kepada Allah. Coba bagaimana nanti kalau rukun iman yang 6? Nah ini ya rukun iman yang 6 secara ringkas juga diterangkan ya, oleh para ulama. Mungkin buku yang ringkas juga yang bisa kita pelajari tulisannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, Syarah Ushulil Iman. Ya, Syarah Ushul Iman tipis bukunya. Atau kalau kemarin yang sempat belajar di kelas 2 aliyah. Ya, itu selama setahun belajar 6 rukun iman ini. Ya, tentang iman itu apa, definisinya, kaitannya dengan Islam apa, hubungannya dengan dosa besar apa, dan baru dibahas satu persatu kaitan dengan iman, itu pun juga secara ringkas. Sesuai dengan tingkatan anak-anak SMA kelas 2. Kalau pengen yang lebih luas lagi ya banyak kan para ulama ya menulis tentang masalah ini. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan secara ringkas. Silahkan kalau ada pertanyaan, ya kalau bisa nanti saya jawab. Kalau tidak bisa ya itu kita belajar bersama lagi nantinya. Tafadhal mashkura. Bismillah, mau tanya Tat. Ya, Mau tanya, fadhal. bagaimana menyikapi ada sebagian orang mengatakan mengetahui perkara gaib, Tat? Nah, mensikapi orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, itu adalah satu hal yang keliru mereka. Ya, bisa kafir karena menyaingi Allah Ta'ala. Allah udah nyatakan loh, bahwa Allah satu-satunya yang mengetahui perkara yang gaib. Ada yang hafal ayatnya tentang ini? Nah, ayat bahwasanya Allah satu-satunya yang mengetahui perkara yang gaib. Ya. Wa indahu mafatihul ghaibi
La ya'lamuna. La ya'lamuha illallah. Ya kan? Nah, hanya di sisi Allah pintu kunci-kunci perkara gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Nah, cuman yang perlu difahami oleh ikhwah, perkara gaib itu ada dua. Ada gaib hakiki, betul-betul gaib, ada gaib nisbi. Ya, gaib hakiki itu misalnya berkenaan dengan apa yang akan terjadi. Nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu besok orang itu mau melakukan apa. Kita nggak tahu kan, jangankan besok. Nanti mungkin 15 menit ke depan apa yang terjadi kita nggak tahu. Itu gaib hakiki contohnya. Ya. Turunnya hujan. Kapan hari kiamat? Itu gaib hakiki. Tetapi kalau gaib nisbi itu artinya gaib dinisbatkan bagi sebagian orang. Contoh, apa yang terjadi di Masjid Tauhid itu bagi saya perkara gaib. Bagi saya loh, dinisbatkan ke saya itu perkara gaib. Kenapa? Saya nggak tahu. Tapi bagi teman-teman yang tinggal di Masjid Tauhid, gaib nggak? Enggak. Atau sebaliknya, apa yang terjadi di rumah saya, itu bagi saya kan nggak gaib. Saya tahu. Tapi bagi teman-teman yang di luar rumah saya kan nggak tahu apa yang terjadi. Itu gaib bagi mereka. Makanya seperti nggak ada masalah. Gitu. Nah, jadi kalau yang dimaksud dengan orang yang mengetahui perkara gaib semacam para dukun, tukang ramal, ya mereka ini kafir. Keluar dari Islam. Gitu. Karena dia menandingi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian sikap kita bagaimana? Ya kita tidak perlu percaya sama mereka. Tinggalkan. Ya kan? Maka Rasul melarang kan man ataka hinan wa saddaqa bima yaqul. Mada? Setelah itu la tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Atau faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang ke dukun kemudian membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Atau dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Jadi ucapan dukun, tukang ramal itu tidak perlu dipercaya. Dan ingat ya, ramalan itu banyak. Dukun itu penampilannya juga sekarang ini keren-keren. Zaman dulu, dukun tuh rambutnya gondrong, kemudian jenggotnya panjang, kumisnya panjang, pakaiannya serba hitam, pakai ikat kepala, tinggalnya di tempat-tempat terpencil. Itu dulu dukun zaman bahula. Ini dukun milenial itu udah pakai aplikasi-aplikasi. Penampilannya wah keren. Ya. Bahkan lihat aja, mereka masuk ke media massa. Kadang misalnya antum baca Detik saja misalnya, Detik.com itu bisa ada ramalan bintang. Itu kan perdukunan itu. Maka hati-hati. Nah, wallahu ta'ala alam. Tafadhal, ada yang lain? Bismillah, Ustaz. Bentuk pertanyaan itu apa aja, Ustaz? 3 bentuk pertanyaan tadi. Ya, sebentar. Maksudnya gimana? Bentuk pertanyaan satu, pertanyaan untuk mencari kejelasan. Jadi misalnya kita nggak tahu kemudian tanya. Itu namanya berarti apa? Kita mencari kejelasan. Ada pertanyaan yang bentuknya untuk menguji. Ya, menguji. Maka ini misalnya seorang guru kepada muridnya, enggak apa-apa. Kan gitu. Tapi kalau seorang murid mau ngetes gurunya, wah ini ya susah. Ini enggak bener. Ya. Kemudian ada yang ketiga, pertanyaan yang menjatuhkan.
Jadi orang itu bertanya sesuatu, tujuannya apa? Ingin menjatuhkan orang yang ditanya. Ini orang yang tidak punya akhlak. Itu diantara model pertanyaan. Maka hendaknya kita perhatikan ya, ada adab-adabnya, ada fikihnya. Ya, maka diantara fikihnya apa? Ya bertanya ketika diberi kesempatan untuk bertanya. Ya, kemudian diantara fikih yang apa? Bertanya perkara yang paling penting. Ya, bertanya kaitannya dengan apa yang membawa manfaat untuk dirinya. Gitu. Itu diantara fikih bertanya. Wallahu ta'ala. Berikutnya ini ada pertanyaan masuk, Ustaz. Tanda kiamat salah satunya pengembala membangun gedung-gedung tinggi. Hal ini dianalogikan dengan penduduk Arab yang dulu penggembala dan sekarang memiliki gedung tertinggi di dunia. Apakah saat ini sudah mendekati hari kiamat, Ustaz? Tafadhol jawabannya. Jadi tadi sudah saya singgung bahwa tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda menengah, ada tanda-tanda besar. Oke. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah saya terangkan, ada tanda-tanda hari kiamat yang sudah terjadi. Seperti misalnya apa? Diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa Rasul mengatakan apa? Aku dan hari kiamat kahata ini. Ya, seperti dua jari. Ya, aku dan hari kiamat seperti dua jari dekatnya. Juga seperti kejadian terbelahnya bulan di Al-Qamar. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal, kalau udah terjadi. Kemudian ada tanda-tanda yang sekarang ini sedang terjadi. Ya, yang sekarang sedang terjadi. Kemudian ada tanda-tanda yang belum terjadi. Nah, para ulama itu sebetulnya mereka tidak menetapkan, ya, ketika hadis menjelaskan seperti ini, kemudian ditafsirkan, oh itu mereka. Enggak. Ya, seperti tadi apa? Wa antaral khufatal uratal alata riyasya yatawalu fil bulan. Oh itu orang-orang Arab yang dulu itu miskin, sekarang mereka orang-orang membangun bangunan. Kita nggak bisa tetapkan seperti itu. Ya, ini nampaknya kena paparan radiasi itu. Akhir zaman itu, pembahasan akhir zaman. Ustadz-ustadz tukang ramal itu, ya antum kena radiasinya itu. Ya, sehingga mulai berpikir seperti itu. Padahal berapa kali mereka keliru dalam menjelaskan hadis itu. Wah, nanti akan datang pasukan berwarna hitam dari arah timur, gini. Ya. Oh, itu Taliban maksudnya. Ternyata keliru. Ya, Taliban akidahnya adalah akidah yang tidak sesuai dengan ahli sunnah. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, kita lihat di chatnya. Berikutnya ini ada Anas Akbari David mau tanya. Tafadhol. Oh, ini sudah menulis di chat, Ustaz. Ustadz, apa maksud dari seseorang melahirkan tuannya? Ya, ada penjelasan para ulama. Yang pertama, yaitu adanya anak-anak yang durhaka. Ya, anak-anak yang durhaka yang bahasa sekarang anak-anak memperbudak orang tuanya. Nah, ada juga maknanya adalah apa? Ada seorang budak, kemudian dia dibeli tapi dipisahkan dengan anaknya. Padahal ini mestinya harus satu paket gitu loh. Ya. Pembelian budak itu kalau punya anak itu harus satu paket, tidak boleh dipisahkan. Gitu. Sehingga nanti misalnya ya anaknya dimerdekakan, ibunya tetap jadi budak misalnya. Nah, kemudian ibunya itu dibeli oleh anaknya. Ya. Jadi ada beberapa penafsiran yang saya ingat dua itu.
Ya, nanti kita lihat lagi ya di syarah hadis ini. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi yang mungkin terkait dengan kita yang harus kita waspadai itu apa? Tadi makna kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Itu ada ulama yang menafsirkan hadis itu seperti itu. Anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Dia perbudakan sekarang, ayo minta belikan motor, kalau enggak tak celurit kamu. Misalnya seperti itu. Nah, wallahu ta'ala alam. Berikut ini ada pertanyaan masuk lagi. Dalam menyikapi kondisi wabah corona sekarang ini, Ana dibilang seseorang bahwa Ana taklid kepada ustadz-ustadz suatu lembaga. Terutama dalam hal sholat jamaah di masjid yang melakukan protokol kesehatan, orang tersebut berpendapat protokol kesehatan adalah masalah dunia. Bila sholat yang memakai protokol saat sholat yaitu tidak ada jarak, tidak memakai masker dan lain-lain, bagaimana menyikapi hal tersebut, ya, Ustaz? Jadi antum tidak perlu khawatir dituduh ini, dituduh itu. Ya itulah sunatullah terhadap orang yang berpegang dengan kebenaran. Nggak ada yang mengatakan, wah kamu nggak berani ke masjid, cewek kamu, perempuan kamu, banci kamu. Dan seperti itu juga. Ya. Mana katanya salafi kok takut sama ini, syirik kamu, musyrik kamu. Takut itu hanya kepada Allah saja. Ini orang-orang bodoh itu tinggalkan tadi. Ya, jangan duduk dengan orang-orang bodoh, tinggalkan. Dan memang dalam hal ini memang kita betul-betul diuji oleh ikhwah. Ya, Rasul SAW mengabarkan bahwa di akhir zaman nanti orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasul itu apa? Kaqabidi alal jamri, seperti orang memegang bara api. Gimana rasanya? Ayo praktek, silakan keluar, nyalakan arang, terus begitu nyala kamu pegang itu. Rasanya kayak apa? Panas, sakit. Ya toh? Antum ketika berpegang dengan ketentuan syariat kan sakit hari ini. Diomongi macam-macam, panas antum. Tapi ada rumusnya, ada rumusnya. Kalau antum pegangnya itu tidak kuat, itu justru makin panas. Ya. Jadi kalau antum tidak konsisten, itu makin sakit antum. Kadang antum ke masjid pakai masker, kadang enggak, gitu, makin habis kamu. Tapi kalau kamu kuat, pegang, selesai, mati itu bara itu. Ya. Maka kalau antum bisa terangkan bahwa kita ini salah satu prinsip Ahlus Sunnah adalah apa? Mentaati pemerintah Muslim dalam perkara yang tidak maksiat. Dan pemerintah mengeluarkan aturan itu dalam rangka untuk menjaga keselamatan jiwa. Cuman orang kan nggak percaya. Padahal al-ikhwah, siapa yang bisa menjamin diri kita itu tidak membawa virus itu? Virus ini nggak kelihatan mata, nggak ada baunya. Sering saya katakan pada teman-teman, mending kentut. Kentut itu meskipun nggak kelihatan masih ada baunya. Kadang bunyi, sehingga tahu, misalnya kita duduk berlima, tiba-tiba bau, ini berarti ada salah satu yang kentut kan gitu. Tapi virus ini siapa? Kita duduk bertiga, nggak ada yang tahu siapa dari kita yang membawa. Dan itu satu. Dan yang kedua, itu ahli ya, pemerintah udah berdasarkan ahli menentukan seperti itu, ya kita ikuti. Ya, ini bukan masalah berani dan tidak berani. Wah, kemarin banyak kejadian yang katanya berani, wah gini. Begitu kampungnya ada yang kena, mati, udah ketakutan semua. Mana katanya nggak apa-apa, Allah sama corona aja kok takut. Wah, tiarap semua akhirnya. Kemudian yang penting juga,
Setelah kita ikuti protokol kesehatan, sehingga ketika kita mengikuti pemerintah itu kondisi lebih baik daripada kita melawan pemerintah, menyelisih pemerintah. Banyak kan ucapan-ucapan ulama, ya. Jadi kita makan garam, tetapi bersama pemerintah itu lebih baik daripada makan manisan dalam kondisi kita menyelisih pemerintah. Gitu. Maka kalau misalnya antum mau sholat di masjid, pemerintah sudah memberikan pintunya. Silakan diurus suratnya ke kami. Ya, sesuai dengan level masjidnya. Ya kalau masjid-masjid kampung, ya levelnya sampai kecamatan, urus surat untuk izin untuk kita boleh melakukan aktivitas di situ. Sholat 5 waktu. Nanti pemerintah akan survei kan, survei, ngelihat masjidnya gimana, kesiapan pengurusnya bagaimana, ya peralatannya oke atau enggak. Nanti pemerintah akan berikan izin, sudah. Nah, ketika izin itu turun, sebetulnya di situ ada syarat dan ketentuannya, toh. Pemerintah membolehkan kita aktivitas masjid dengan syarat satu. Misalnya untuk 5 waktu yang saya ingat adalah apa? Harus ada petugas. Petugas yang mengawasi itu kan, mengecek suhu, mengingatkan untuk pakai masker, pakai sajadah, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Ada petugasnya. Ya. Cuman kadang-kadang kita ini begitu dapat surat akhirnya kita lupa dengan persyaratan itu, nggak dijalanin. Ya, ketika diingatkan, loh mas kok nggak ada yang ini, wah langsung sholat cuma sedikit aja Ustaz, repot. Dengan alasan repot saja. Nih. Ada juga yang mulai sekarang mengadakan taklim ya di masjid. Padahal dia belum punya surat izin dari pemerintah. Ya kan? Gitu. Akhirnya dari perkara ini kita jadi tahu ya memang ujian itu akan membuka jati diri seseorang. Mana yang salafi sejati, mana yang gadungan. Gitu. Banyak kok. Alasannya ini itu, ya banyak sih alasannya, nanti ujungnya kepada perkara-perkara duniawi. Ujung-ujungnya kepada perkara dunia. Ya, ada juga orang, wah ini kita buka sekolahan kita buka pesantren kita. Alasannya apa? Hanya sungkan yang lain udah buka kok kita belum buka. Gitu. Padahal itu semua kan ada ketentuannya, ada syarat dan ketentuan. Ketika syarat dan ketentuan tidak terpenuhi, hakikatnya tidak akan mendapatkan izin. Ada juga bilang, oh nyatanya nggak apa-apa kok. Ya, kita melanggar tidak sesuai dengan protokol kesehatan, ternyata juga nggak apa-apa kok. Ya alhamdulillah kalau sampai sekarang nggak apa-apa. Nanti kalau terjadi apa-apa, siapa yang bertanggung jawab? Nanti biasanya mereka tuh lari. Ya urusannya masing-masing katanya. Ya, maka kembali ya, al-ikhwah rahimakumullah, ketika ada orang yang mengatakan taklid, kita tanya, taklid itu apa? Ya kan? Taklid itu apa? Taklid kan mengikuti, meyakini, melakukan sesuatu tanpa dalil. Tanpa dalil. Nah, kalau kita pernah mendengar dalil, kita pernah membaca, kemudian lupa, itu sudah tidak dikatakan taklid lagi. Gitu. Ya, kita bisa balik, justru antum itu yang taklid, antum itu yang pengikut hawa nafsu, bilang aja begitu, ya kan? Kenapa? Lo pemerintah kita ini usul ahli sunnah, perkara prinsip yang membedakan ahli sunnah dengan yang lain, loh, salah satunya ketaatan kepada pemerintah, ya. Nah kalau kemudian kamu seenaknya saja, ya, buat aturan sendiri yang menyelisih pemerintah, ya berarti antum ya ditanda tanyai gitu loh. Ya, nggak usah dipendungi, ditanda tanyai. Nah, begitu wallahu ta'ala. Tapi masih ada lagi? Sepertinya cukup, Ustaz. Sudah tidak. Cukup ya? Nah, wallahu ta'ala. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat.
Waktu saya kembalikan ke host. Nah, Jazakallahu khairan kepada Ustadz Abu Ahmad Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah diberikannya, dan kami bisa mengambil faedah-faedah yang sudah diberikan dari materi Ustadz Abu Ahmad. Jangan lupa untuk para santri untuk mengisi absen terlebih dahulu. Link absen akan kita kirim di kolom chat. Nanti tinggal mengikuti seperti biasanya.